Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah online Rabu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia yang selalu Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan dan juga kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah online Rabu pada pagi hari ini. Tiba saatnya untuk kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami dan memberikan kepada kami telinga sebagai seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan terlebih juga ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan agar kami boleh setia melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga dengan begitu kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 27 dan 28. 1 Korintus 12, ayat 27 dan 28. Demikianlah firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Puji nama Tuhan. Surat 1 Korintus dan 2 Korintus ditulis oleh seorang rasul yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Di dalam pasal yang ke-12 itu mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31, di situ Rasul Paulus menekankan tentang intinya karunia-karunia yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu pasti diberikan karunia oleh Tuhan atau kelebihan ya, atau talenta oleh Tuhan dengan tujuan untuk melayani Tuhan yang sama ya. Jadi seperti kita Bapak Ibu, kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan karena diberikan karunia dan talenta yang khusus dengan tujuan agar kita bisa mempergunakannya untuk melayani Tuhan. Ya, tentunya di dalam setiap talenta yang dimiliki oleh orang pasti berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, tetapi tujuannya sama, ya, yaitu menyenangkan hati Tuhan, yaitu melayani Tuhan dengan segenap hati. Tujuannya yaitu adalah untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sesuai dengan tema gereja kita di bulan September itu, kita berbicara tentang berpadanan ya. Itu tema gereja kita di bulan September. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu sedikit arti dari berpadanan itu. Jadi, berpadanan itu kata dasarnya adalah sepadan ya. Sepadan itu memiliki pengertian ya, sama, setara, dan seimbang ya. Jadi di dalam melayani Tuhan kita harus memiliki tujuan yang sama ya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam melayani Tuhan kita bisa mempergunakan setiap talenta dan kemampuan di dalam diri kita yang Tuhan tanam di dalam diri kita ya. Talenta itu pasti berbeda-beda sesuai dengan pasal yang ke-12 ya, ayat yang ke-6 ya. Mulai dari ayat yang ke-6 di situ dikatakan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib,
tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, ada berbagai-bagai karunia ajaib yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi pelakunya sama, Bapak Ibu. Yang memberikan talenta itu kepada kita sama, yaitu Tuhan yang kita sembah satu, yang esa, di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, di dalam pasal 12 ayat yang ke-8, di situ dijelaskan secara terperinci karunia-karunia apa yang Roh Kudus berikan di dalam diri kita. Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia yang Roh Kudus berikan untuk memberikan kita iman, ya, memberikan kita karunia untuk menyembuhkan, ya, untuk bernubuat, ya, untuk membedakan bermacam-macam roh, ya. Semua talenta itu berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jadi di mata Tuhan, ya, semua manusia, khususnya anak-anak Tuhan, walaupun memiliki karunia yang berbeda, tetapi semua anak-anak Tuhan, ya, di mata Tuhan itu adalah pribadi yang sepadan. Karena di dalam setiap talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita, itu kita tujuannya satu, ya, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sepadan, Bapak Ibu, ya. Jadi karunia di dalam bermain musik, ya, kalau di gereja kita. Kemudian karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Kemudian karunia untuk mengedarkan persembahan di gereja, kemudian karunia untuk menyambut jemaat yang mau datang beribadah sebagai usher, ya. Apapun itu karunianya, di mata Tuhan semuanya sepadan. Jadi setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, di mata Tuhan itu tidak ada karunia yang lebih tinggi atau lebih rendah, ya. Apalagi kalau karunia itu dipergunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Karena setiap orang itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk memiliki talenta secara khusus, ya. Jadi tidak ada istilahnya pemain musik atau yang menyampaikan khotbah itu jauh lebih bagus, jauh lebih keren, ya, dibandingkan dengan pelayanan yang lainnya. Contohnya mungkin asyirkah atau kolektan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Semua talenta yang Tuhan berikan, yang Tuhan tanamkan di dalam diri anak-anaknya, semuanya itu buat Tuhan sama, ya. Hanya berbeda bentuk saja, berbeda tipe, ya. Kalau misalnya talenta dalam bernyanyi, berarti kita menggunakan suara kita untuk memuji Tuhan. Kalau talenta kita di dalam bermain musik, berarti kita menggunakan tangan kita untuk bermain musik dengan tujuan untuk memuji Tuhan. Bentuknya saja yang beda. Kalau menyampaikan firman Tuhan, berarti kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang kita layani. Ya, talenta semua berbeda-beda, tetapi semuanya sepadan di mata Tuhan sama. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31 itu lebih jelas lagi. Rasul Paulus, ya, menggunakan anggota tubuh manusia sebagai ilustrasi untuk menyampaikan bahwa semua anggota tubuh manusia itu sama pentingnya. Jadi tidak ada satupun anggota tubuh yang jauh lebih penting daripada anggota tubuh lainnya. Sama dalam pelayanan di gereja, tidak ada satupun bentuk pelayanan atau talenta pelayanan yang jauh lebih hebat, jauh lebih bagus dibandingkan dengan bentuk pelayanan atau talenta pelayanan yang lainnya. Nggak ada. Ya. Ini jelas di dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 12 sampai 31. Mata, hidung, telinga, tangan, dan kaki itu saling membutuhkan. Karena semua anggota tubuh itu sama, sepadan. Hanya beda fungsinya, hanya beda cara. Ya, mata untuk melihat, tangan untuk memegang sesuatu,
kaki untuk melangkah. Bapak Ibu kalau misalnya kehilangan barang ya, kalau kehilangan barang, itu pasti ada beberapa anggota tubuh yang saling bekerja sama supaya tujuan Bapak Ibu ya, tujuan Bapak Ibu untuk menemukan barang yang hilang itu terpenuhi. Ya, biasanya kalau ada barang yang hilang, pasti anggota tubuh yang digunakan itu mata. Mata itu fungsinya untuk melihat di sekeliling, di manakah barang saya itu. Lalu ketika mata kita berhasil menemukan barang kita yang hilang, disitulah misalnya contoh barang yang hilangnya itu ada di sebelah sana. Maka kita pasti akan menggunakan kaki kita untuk melangkah ke sana, dekat dengan barang kita yang kita cari. Sesudah kaki kita digunakan untuk melangkah menuju ke barang yang kita cari, disitulah kita menggunakan tangan kita untuk mengambil barang kita, supaya barang kita itu aman di tangan kita. Ketemu. Kan tujuannya untuk menemukan barang yang hilang. Terpenuhi. Nah, yang digunakan itu 3 anggota tubuh, mata, tangan, kaki. Gak bisa Bapak Ibu, mata lebih penting dari tangan lebih penting dari kaki lebih penting dari mata di dalam usaha kita untuk mencari barang yang hilang. Karena ketiganya itu sepadan, sama, walaupun beda fungsi. Kalau salah satunya timpang, ya udah kita susah mencari barang kita yang hilang. Ya kan? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, talenta itu juga seperti itu di dalam kehidupan pelayanan di gereja, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita pelihara dengan sebaik mungkin. Kita kembangkan dengan sebaik mungkin. Kita latih dengan sebaik mungkin. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya kita bisa mencapai tujuan atau goal yang sama di dalam kiprah pelayanan kita. Apa itu tujuannya? 1, menyenangkan hati Tuhan. Apalagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu, ya. Karena di dalam firman Tuhan pun dikatakan, ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka hasilnya tidak akan dibuat sia-sia oleh Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang kita miliki. Ya, jadi apapun pelayanannya semuanya sama penting, sepadan di mata Tuhan. Ya, tidak bisa kita mengunggulkan pelayanan yang satu jauh lebih keren, jauh lebih lebih hebat daripada bentuk pelayanan yang lain, tidak. Ya, semuanya sama di mata Tuhan. Dan motivasi dalam pelayanan itu sangat penting. Kalau motivasi kita di dalam melayani hanya untuk menunjukkan diri kita hebat, diri kita mampu, diri kita itu lebih kuat, ya, di dalam pelayanan. Jadi lebih ke arah diri kita, maka hati-hatilah Bapak Ibu, disitulah kita nanti bisa jatuh. Tetapi kalau motivasi kita di dalam pelayanan adalah semata-mata hanya untuk Tuhan saja, hanya untuk Tuhan saja, disitulah kita tidak akan ada kesombongan, tidak akan ada keangkuhan, dan disitulah Tuhan akan semakin memberkati kita di dalam pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisi yang kita alami, layanilah Tuhan dengan segenap hati. Berikanlah kepada Tuhan dengan segenap hati sesuai dengan talenta yang kita miliki. Ya, apapun talenta yang kita miliki, semuanya sepadan di mata Tuhan. Sama rata, seimbang. Satu hilang, satu tidak ada, ya, atau satu aja jatuh, udah pasti
pelayanan yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan sempurna, ya. Jadi kalau saya bilang sih talenta pelayanan itu sama seperti rantai ya Bapak Ibu. Mata rantai satu aja kalau misalnya lepas atau rusak, copot, ya udah copot rantai itu. Tidak akan mungkin bisa menjadi rantai yang utuh, pasti lepas ya. Nah, pelayanan juga seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerja samalah dengan baik di dalam kiprah pelayanan kita. Bekerja samalah dengan sungguh-sungguh di dalam setiap usaha pelayanan yang kita lakukan. Karena kerjasama pelayanan di dalam Tuhan, pasti hasilnya tidak akan sia-sia. Dan yang paling penting Bapak Ibu harus menyadari dari mana kita bisa mendapatkan talenta. Siapa yang memberikan kita talenta dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jangan lupakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang memberikan karunia ataupun talenta pelayanan di dalam diri kita. Ketika kita menggunakan talenta kita, selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu meminta hikmat kepada Tuhan agar kita bisa mengembangkan talenta yang kita miliki dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat kita. Ya, karena Tuhan itulah satu-satunya pribadi yang menjadi sumber dari hal memberikan talenta di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu tetap semangat di dalam melayani, kita semua sepadan Bapak Ibu, apapun talenta yang kita miliki, semuanya sama di mata Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan melupakan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita, jangan melupakan Tuhan di dalam pelayanan kita, tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita layani, utamakan Tuhan. Karena semua pelayanan dan semua pekerjaan yang kita lakukan, itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mendapatkan pembelajaran yang berharga dari setiap perkataan-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami sekali lagi mengucap syukur karena Tuhan menunjuk kami menjadi pribadi yang bisa dipercaya untuk menerima talenta dari Tuhan, talenta yang bisa kami pergunakan untuk melayani Tuhan di gereja kami. Apapun talenta yang Tuhan tanamkan di dalam diri kami, ajar kami agar kami mengembangkan lebih lagi, supaya talenta yang kami miliki bisa lebih lagi kami pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam kiprah pelayanan kami. Ajar kami agar kami tidak sombong dengan segala talenta yang kami miliki, tetapi ajar kami agar kami semakin rendah hati dan semakin menjadi pribadi yang mau dibentuk lebih lagi oleh Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang kami layani, khususnya di GGP Maranatha Cimahi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah online Rabu pada minggu depan. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.